Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan mata pelajaran sejarah peminatan pada pertemuan ke-8. Eh, Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai revolusi besar di berbagai dunia. Nah, revolusi besar di berbagai dunia ini meliputi adalah revolusi Amerika, revolusi Rusia, revolusi Perancis, revolusi Cina, kemudian juga termasuk revolusi di Indonesia. Anak-anakku peserta didik kelas 11, IPS 1 dan IPS 2, IPS 3, sebelum kalian mendengarkan materi atau melihat video materi ini, kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di Google Classroom atau mengisi juga absensi di WA Group. Nah, jadi itu untuk laporan kita, jadi harus diisi ya, wajib diisi. Oke, sekarang kita ke materi. Revolusi Amerika yang pertama. Latar belakang Revolusi Amerika itu pemberlakuan berbagai pajak. Nah, timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik, kemudian terjadinya peristiwa The Boston Tea Party, kemudian jalannya Revolusi Amerika itu pada tanggal 4 Juli tahun 1776, 13 koloni Amerika menandatangani Declaration of Independence. Nah, yang kedua, pernyataan kemerdekaan Amerika itu menimbulkan ketegangan dan peperangan. Yang ketiga, pasukan Amerika berhasil mengalahkan pasukan Inggris. Yang keempat, pada tanggal 3 September 1783, Inggris menandatangani perjanjian perdamaian Versailles di Paris atau Perancis. Yang kelima, ke-13 koloni Amerika itu menyepakati undang-undang untuk semua wilayah koloni di bawah negara serikat atau United Nations of America. Ini adalah Gedung Putih latarnya ya. Apa pengaruh revolusi Amerika? Pertama, berkembangnya sistem demokrasi. Yang kedua, pengakuan dan penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga, menginspirasi negara jajahan untuk berjuang mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Revolusi Prancis, latar belakang Revolusi Prancis. Munculnya filsuf pembawa pembaharuan. Yang kedua, ketidakadilan politik. Yang ketiga, absolutisme monarki. Yang keempat, keuangan negara mengalami defisit. Nah, jalannya Revolusi Prancis itu pada tanggal 17 Juni 1789 sebagian anggota États Généraux membentuk Dewan Nasional. Nah, Dewan Nasional ini menuntut peran politik yang seimbang, pengakuan hak-hak rakyat dan pembentukan undang-undang. Raja Louis ke-16 ini berusaha membubarkan Dewan Nasional. Kemudian rakyat menolak pembubaran Dewan Nasional dan menyerang penjara Bastille yang dianggap simbol absolutisme raja. Pengaruh Revolusi Prancis, yang pertama adalah berkembangnya sistem demokrasi. Yang kedua, perkembangan liberalisme, nasionalisme, dan kapitalisme. Yang ketiga, berkembangnya sistem rule by law. Yang keempat, penghapusan sistem feodal. Yang kelima, itu kapitalisme semakin berkembang. Nah, kemudian kita lanjut ke Revolusi Cina. Latar belakang Revolusi Cina, yang pertama adalah kekalahan Cina dalam perang Candu 1 dan 2. Yang kedua, pemberontakan dalam negeri. Yang ketiga, modernisasi Cina. Yang keempat, invasi Jepang. Yang kelima, perkembangan paham-paham baru. Jalannya Revolusi Cina, yang pertama adalah tanggal 11 Oktober 1911, Sun Yat-sen menghendaki pembentukan pemerintahan Cina baru. 2. Sun Yat-sen berusaha menyatukan Cina bagian utara dan Cina bagian selatan. 3. Perjuangan menyatukan seluruh Cina tercapai di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek. Yang keempat, Mao Zedong, seorang pemimpin komunis, berusaha menentang Chiang Kai-shek. Selanjutnya, perlawanan Mao Zedong membuahkan hasil. Tanggal 1949, Chiang Kai-shek ini menyingkir ke Taiwan. Nah, Mao Zedong berhasil mendirikan negara Republik Rakyat Cina yang berideologikan komunis. Pengaruh Revolusi Cina. 1. Paham komunis berkembang ke seluruh dunia. 2. Terpecahnya Cina daratan RRC yang berhaluan komunis dan Cina kepulauan Taiwan yang berhaluan nasionalis. 3. Keberadaan Cina mengancam dominasi negara-negara kapitalis. Kemudian kita lanjut ke Revolusi Rusia. Latar belakangnya adalah
Terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat, pemerintahan kurang menghargai hak politik warga negara. 3. Munculnya kelompok yang menentang kekuasaan Tsar. Yang keempat, kekalahan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Nah, jalannya revolusi Rusia itu yang pertama adalah revolusi bulan Februari tahun 1917. Itu diawali dengan pemogokan buruh di Petrograd. Yang kedua, para buruh bersama dengan golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Yang ketiga, golongan kadet dan revolusioner membentuk pemerintahan baru menggantikan Tsar. Selanjutnya, yang keempat, revolusi Oktober 1917 atau disebut dengan revolusi Bolshevik. Pengaruh revolusi Rusia: 1. Mempelopori pergerakan komunis. 2. Membangkitkan semangat kaum petani dan buruh untuk meruntuhkan kapitalisme dan imperialis. Yang ketiga, munculnya negara Uni Soviet yang berhaluan komunis. Yang keempat, Rusia menjadi negara maju. Nah, itu pengaruh revolusi Rusia. Revolusi Indonesia, latar belakangnya perkembangan nasionalisme di beberapa negara Asia. Yang kedua, upaya mempertahankan kemerdekaan dan menyelesaikan permasalahan administrasi negara. Yang ketiga, keinginan Belanda menegakkan kekuasaan di Indonesia. Nah, jalannya revolusi Indonesia itu perjuangan bersenjata, ya, ada dua jalan. Yang pertama adalah perjuangan bersenjata atau perang fisik. Nah, perjuangan bersenjata ini ditandai dengan pertempuran Surabaya, pertempuran Palagan Ambarawa, 3 Bandung Lautan Api, 4 pertempuran Medan Area, 5 Bandung Lautan Api, 6 pertempuran Magarana di Bali, 7 serangan umum 1 Maret 1949 di Jogja. Nah, melalui perjuangan diplomasi juga terjadi, yaitu perundingan Linggajati, Renville, Romroyen, dan Meja Bundar. Nah, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949. Pengaruh revolusi Indonesia: bentuk negara kesatuan, pemerintah republik, sistem presidensil, dan sistem demokrasi. Oke, anak-anakku, serta didik kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2, saya cukupkan dulu materi hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi saya. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini agar lebih berkembang. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.